Loh mas, saya baru 1000 km dalam 3 bulan. Terus gimana mas? Nah, kalau misalnya dia di bawahnya L, sebaiknya diganti. Nah, seperti ini masih bisa kita pakai. Tapi vampir oli gitu kan ya? Oh iya betul. Nah, ini gimana Mas Ardi? Kan masih tetap ada yang ngeyel, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HPdia dimanapun berada. Selamat sore dari bengkel kesayangan kita juga ini ya, Sobat HPdia, bengkel AH Sekawan ASEAN. Selamat sore buat semua penonton HPdia yang selalu senantiasa menunggu konten-konten terbaru kita, berbagi ilmu, berbagi manfaat untuk semua. Di pagi hari tadi, tepatnya hari Rabu, sudah ada peresmian kecil-kecilan untuk bengkel AH Sekawan. Dan tiba-tiba setelah peresmian datang rezeki satu tuh. Ya, ini pembuka nih, Sobat HPdia. Nah, kita coba diskusi sama Mas Hardi, apakah ini sudah resmi dibuka atau gimana nih? Nah, ini sambil beres-beres semuanya Sobat HPdia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat HPdia. Belum waktunya buka, Pak? Belum waktunya buka, tapi udah ada yang mau masuk ya. Ya udah kita kerjain aja. Iya. Kita membantu teman-teman kita yang punya mobil Nissan. Untuk saat ini Livina ya. Tapi nanti kita akan menerima Honda, kita terima, terus ada Suzuki, Toyota. Teman-teman kita yang dari Suzuki, Toyota, Daihatsu, insya Allah nanti ada satu tim lagi dari Daihatsu. Jadi nanti mobil Jepang kita bisa terima. Baik. Itu Pak Taufik. Bisa dibantu Pak? Iya, Mas Hardi, ini tanggal resmi berarti kalau belum buka saat ini tanggal hari Rabu berarti resmi tanggal 1? Tanggal 1, insya Allah besok 1. Jadi ini kita sedang mempersiapkan, ini ada rak-rak yang berkelimpangan, itu adalah rak-rak spare part dari bengkel yang AH Pak. Jadi nanti kita akan masukkan ke dalam ruang spare part yang pintunya warna ungu itu. Warna ungu tadi ya. Ya, kemudian nanti kita kasih lokasinya supaya pencariannya mudah. Seperti itu. Nah, ini di depan kita sudah ada satu mobil yang hari ini masuk, pengennya dikerjakan. Gitu. Kita udah bilang belum buka Pak. Yes, nggak apa-apa karena dia sudah sudah ada datang di tempat dia datang ya. Iya betul. Sehingga nanti kita kerjakan supaya ini menjadi informasi buat tetangga-tetangga pemilik mobil ini dan juga teman-temannya, supaya besok ketika on di tanggal 1 sudah ada pasien baru yang akan masuk ke bengkel kami. Baik, terima kasih Mas Hardi. Mas Hardi, ini ada pertanyaan Mas Hardi yang bisa kita bagi kepada Sobat HPdia di rumah ya, ataupun di tempat kerja mereka menonton. Begini Mas Hardi, kan sekarang kita itu ada yang hidup di perkotaan dan di pedesaan ya. Oh ya. Nah, yang di kota ini kan identik dengan transportasi yang macet ya. Nah, jadi pertanyaannya, jalanan macet nih. Pertanyaannya adalah, saya itu harus ikut yang kilometer oli tinggi, 3.000 atau 5.000 atau berapa ribu untuk ganti oli, atau ikut bulan? Ya, ya. Oke, jadi untuk kasus ini, pertanyaan ini mungkin berulang. Senantiasa kita ingatkan ke teman-teman pemilik kendaraan. Jadi kalau di kita itu parameternya itu adalah bulan dan kilometer. Sehingga kalau orang diberikan opsi seperti ini, maka jawabannya adalah kalau ada dua opsi, mana kilometer, mana bulan, maka yang diambil adalah yang lebih cepat. Lebih cepat tercapai. Misalnya kita ngasih informasi 5.000 km 3 bulan. Mobil sebaiknya diganti oli mesinnya gitu. Loh Mas, saya baru 1000 km ya, dalam 3 bulan. Terus gimana Mas? Nah, kesimpulannya adalah kalau misalnya dia masih separuh dari perjalanan jarak tempuh, itu kita masih bisa tolerir sampai maksimal 6 bulan. Kayak gitu. Jadi misalnya dalam perjalanan 3 bulan kok baru 1000 km, tapi berarti kan 1000 km ini belum ada setengahnya 5000 km. Nah, teman-teman tinggal rutin cek saja sampai nanti 6 bulan. Seperti itu. Nah, kenapa hal ini kita ingatkan senantiasa? Karena gini Pak, mobil ini kan ketika oli sudah dimasukkan ke dalam mesin. Itu dia akan mengalami oksidasi. Loh, oksidasi apa Mas gitu? Oksidasi adalah bercampurnya ya dengan oksigen ya. Sehingga itu mengakibatkan penurunan kualitas oli. Loh, nyatanya kalau kita buka oli kan masih ada, tetap ada yang ngeyel Pak. Nyatanya kalau kita misalnya buka oli, itu kan dia nggak ada masalah sebenarnya Mas Hardi. Tapi kan ini mobil yang dia operasional ketika mesin di starter, itu oli sudah bekerja Pak. Kayak gitu. Sehingga kilometernya mungkin belum tercapai, tapi mobil senantiasa tadi Pak Taufik bilang berada di kemacetan, berada di tempat yang dia stop menunggu sambil menghidupkan AC, betul, ya kan? Betul. Otomatis kan mesin running time engine-nya akan senantiasa bertambah. Betul. Kayak gitu. Nah, sehingga
ketika itu maka oli itu bekerja ada di bawah tekanan yang tinggi. Kenapa? Karena di sana dikompresi di dalam mesin. Terus yang kedua, di bawah suhu yang tinggi. Ketika dia bekerja itu suhunya itu tinggi, Pak. Rata-rata mesin itu suhunya di atas 95 derajat sampai dengan 104 derajat, akan bermain di angka-angka tersebut. Atau mungkin kalau lagi jalan itu paling minimumnya 80 derajat. Kayak gitu. Sehingga hal itu mengakibatkan meskipun olinya pemakaian belum menyampai di kilometer yang sudah diestimasikan untuk diganti olinya, kalau dia sudah mencapai bulan tertentu yang sudah diestimasikan juga, maka itu sudah harus diganti. Karena tadi, ketika efeknya apa Mas? Kalau misalnya dia terkena oksidasi yang kita maksud adalah tadi Pak, tekanan kompresi yang tinggi, terus panas itu, efeknya nanti gini, akan mengalami penurunan kualitas dari pelumasan, akan mengalami perubahan warna. Nah, perubahan warna itu berubah, kualitasnya juga akan berubah, menurun, akhirnya apa? Pelumasannya menjadi tidak sebaik ketika dalam kondisi optimum kondisi performa olinya. Akibatnya apa? Nanti yang terjadi adalah keausan internal mesin. Jadi nanti efek dari oksidasi itu kan Pak, akan ada kandungan mineralnya mungkin meningkat. Jadi kan karena ada air-air di sana ya, itu dia bisa mengakibatkan kontaminasi, sehingga nanti kualitas olinya menjadi warnanya hitam, kualitasnya menjadi menurun, pelumasannya makin kental gitu. Efeknya nanti sirkulasinya juga semakin kental, itu kan semakin lambat. Efeknya nanti ketika starter awal itu oli nggak standby di sana. Nah, yang terjadi adalah keausan. Jadi bukan semata-mata kita mengatakan oksidasi saja, tapi itu adalah efek dari pembakaran yang dilakukan ketika mobil kilometernya belum tercapai. Padahal dia sudah tetap hidup ketika dia hidupkan AC-nya seperti itu Pak Taufik. Baik, kalau kita berbicara dengan kilometer yang rendah yang mungkin kawan-kawan cuma dapat 1000 kilometer dalam 3 bulan gitu Mas ya. Nah, bagaimana caranya saya memastikan bahwa ini sudah layak ganti gitu loh? Ya betul. Jadi kalau misalnya kita seperti itu kan pasti oli akan masih warnanya masih mendingan Pak. Kalau 1000 km itu kalau masih dengan catatan ya di dalam mesin ini tidak ada sludge ya. Dengan catatan seperti itu. Nah, misalnya kalau mobil seperti ini secara warna itu dia kan warnanya dia masih kuning kecoklatan. Jadi bukan coklat kehitaman. Bukan gelap ya. Bukan gelap. Nah, seperti ini masih bisa kita pakai. Tapi kondisi berjalannya waktu itu akan selain tadi ya mengakibatkan penurunan kualitas dan juga mengakibatkan warna oli yang berbeda, maka dia juga akan mengalami penurunan ini Pak, kapasitas. Jadi akan mengalami penurunan kapasitas. Kenapa? Karena setiap mobil ini di starter itu sudah ada yang namanya penguapan. Nah, kayak gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Taufik. Terus gimana Mas Ardi kita bisa tahu kalau misalnya mobil kita udah 3 bulan misalnya, ini sudah waktunya diganti atau belum? Maka kita hitung waktunya, Pak. Kayak gitu. Misalnya tadi 1000 km, biasanya 1000 km itu warnanya nggak segelap ini. Jadi dia masih lebih bening lagi. Lebih bening. Jadi ini kan dia kan agak kecoklatan ya. Kalau dia mungkin warnanya itu transparan ke kuningan. Ya kayak gitu. Nah, sehingga kalau masih transparan ke kuningan, maka tadi seperti di awal kita informasikan bisa dipakai sampai 6 bulan, tapi senantiasa dicek. Pertama adalah kapasitasnya, kedua adalah kualitasnya. Cuman kalau kualitas kan agak sulit Pak menentukan. Kayak lab ya. Betul. Nah, sehingga kalau sudah misalnya sampai 6 bulan kok baru 1500 km, ganti saja. Karena itu secara perapatan di dalam mesinnya itu sudah nggak baik. Dan kita nggak ada ruginya. Artinya kita mengganti oli dengan keawetan mesin, itu nanti akan berpengaruh tuh. Di 100.000 km pertama, mobil ini layak dijual ataukah diopeni. Nah, kayak gitu. Openi itu dipelihara. Dipelihara. Ya, kayak gitu. Baik, Mas Hardy, pertanyaan yang sedikit tadi menggelitik adalah, Mas Hardy bilang itu ada volume oli ya. Nah, ini kan kadang ada oli yang berkurang ya. Ada beberapa judul itu menyebutkan vampir oli gitu kan ya. Iya betul. Nah, ini gimana Mas Hardy? Jadi gini, setiap pelumasan itu kan dia kan akan menjadikan bagian dari komponen dalam mesin itu dia terlumasi. Jadi misalnya bagian dalam komponen
mesin yang paling sempit misalnya, kita bicara sprocket. Ya. Sekarang kan mobil ini kan sudah banyak dilengkapi dengan solenoid, Betul ya. VVTi, ya kan? Solenoid, kalau di Nissan EVT, EVT, Iya. ada beberapa yang mobil-mobil lainnya itu justru sudah menggunakan elektrik. Tapi sebetulnya konsep kerjanya sama. Nah, bagian yang parsialnya itu adalah bagian yang cukup kecil celahnya sehingga memerlukan yang namanya oli lebih sintetis. Iya. Nah, ada plus minusnya. Plusnya adalah bagian terkecil dari mesin akan terjangkau. Minusnya adalah penguapan. Oh. Nah, kenapa dia bisa menguap tadi? Karena dia partikelnya akan semakin kecil, maka akan potensi nguapnya akan semakin besar. Gitu. Makanya disebut vampir oli ya. Kenapa? Karena bagian-bagian mesin itu selain dia partikel yang paling kecil, itu harus dilengkapi dengan pernafasan, Pak. Gitu. Karena kan semakin sempit maka akan berpotensi kepada kompresi yang semakin tinggi. Efeknya nanti kompresi bawah piston itu cukup besar, mengakibatkan pernafasannya itu pun juga diperlukan lebih dibandingkan dengan biasanya. Efeknya apa? Kalau dia lebih maka di sini ada, meskipun sudah ada katup, tapi dia akan bisa meloloskan uap yang semakin sintetis olinya, maka akan semakin kecil partikel yang akan terbelah. Seperti itu. Nah, sehingga ketika semakin kecil ini kan dia kan akan berubah menjadi uap. Iya. Nah, uap yang harus dibuang dari bawah piston itu tadi kan akan masuk ke dalam lubang manifold. Nah, itu sedikit banyak akan ikut tuh yang namanya oli. Nah, dari situlah dia penyusutannya, Pak. Itu faktor pengurangannya salah satu di situ ya? Salah satunya itu. Yang lainnya adalah karena efek panas, itu juga bisa. Karena efek dia punya kompresi yang terlalu tinggi. Itu juga bisa. Sehingga atau mungkin dari ring piston. Oh iya. Nah, itu pun juga bisa dia ikut terbakar. Karena kan di antara sela-sela piston itu kan dia kan ada ringnya ya. Nah, di situ dia perjumpaan antara kotoran dengan oli. Nah, ketika berjumpa antara kotoran dan oli terus senantiasa berputar, itu seperti kita mengaduk adonan. Yang kalau kita aduk-aduk terus, adonan kan akan semakin mengental. Iya, betul. Sifatnya kan semakin mengecil, Pak. Nah, semakin berkurang kan. Iya, betul. Nah, seperti itulah oli. Kayak gitu. Maka hilangnya di situ tuh, Pak. Baik. Nah, ini mungkin nggak terjadi kayak gini, Mas. Kilometer masih rendah. Ya. Tapi dia menyusut gara-gara tadi itu. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Karena running time engine itu nggak kebaca, Pak. Misalnya kita hidupkan mesin. Sejauh ini kita mesin kita beroperasi itu nggak ada hitungannya. Kita hanya bisa menghitung dari speedometer jarak tempuh. Nah, sehingga dari situ kecolongannya adalah dari sejak pertama mesin dihidupkan sampai dengan mesin dimatikan kembali, maka sepanjang proses itu RPM tinggi ataupun rendah tetap yang namanya penguapan akan terjadi. Gitu, Pak. Nah, berarti apa jalan keluarnya? Kalau ditemukan olinya menyusut, ya, tapi nggak banyak ya? Ya, betul. Tapi kilometernya masih rendah. Ya. Gitu. Nah, ini kan tanggung nih. Betul. Jadi gini, kalau mesin masih sehat nggak akan bisa sampai di bawah minimal, Pak. Makanya di oli itu kan ada namanya maksimal minimal. Nah, ini ada H, ada L, ya kan? Ada H, ada L. Selagi dia di atasnya L, itu akan aman-aman saja. Dan mobil-mobil yang notabene dia baru, itu untuk sampai di bawah L itu mungkin perlu waktu yang cukup lama, jarak tempuh yang sangat jauh, meskipun idle itu saja itu nggak akan bisa menjadikan itu sampai menyusut kecuali ada kebocoran. Berarti yang tadi Mas bilang itu adalah mobil sehat ya? Mobil sehat. Nah, kalau misalnya dia mobil yang nggak sehat itu kan tentunya ada kebocoran di sana, Pak. Pertama, kebocoran itu bisa dari fisik mesin, antara mesin transmisi, antara cover timing dengan puli, antara rocker cover dengan cylinder head, atau beberapa o-ring yang kayak Honda itu ada seal VTEC, seal camshaft, itu dia kebocorannya di situ tuh. Itu secara fisik kelihatan. Ada yang fisik nggak kelihatan, misalnya ring piston aus. Nah, tapi kan itu kan semuanya kan akan berdampak pada akibat. Akibatnya apa? Kalau misalnya dia fisik mesin, maka akan ada rembesan tetesan. Betul. Akibatnya kalau internal mesin bermasalah itu apa? Akan ada ngebul, asap yang pedih di mata. Nah, kayak gitu. Itu tentunya akan berdampak pada oli mesin yang menyusut. Tapi kan itu kalau kita tadi berbicara dari depan, kita sudah membuat batasan masalah. Kalau misalnya sudah 3 bulan, belum 5.000 km, teman-teman masih bisa pakai sampai dengan 6.000
atau 6 bulan ya, sampai dengan 6 bulan. Jadi kalau misalnya sudah 3 bulan belum sampai 5.000 km atau baru separuhnya 5.000 km, teman-teman masih bisa pakai 6 bulan. Tapi selama bulan ketiga sampai bulan ke-6 itu senantiasa dicek oli mesinnya. Kalau seperti kan tadi pertanyaan Pak Taufik, kalau misalnya dia dalam waktu tersebut dia ada penyusutan, nah itu dilihat tuh, kalau masih di atas L itu nggak usah ditambah, nggak ada masalah. Gitu. Karena kan itu masih kinerja oli. Aman itu ya? Aman. Oke. Aman. Kalau misalnya dia di bawahnya L, sebaiknya diganti. Karena sudah 3 bulan. Bukan di top apa? Di top apa ya? Bukan. Nah, seperti itu. Jadi top up itu kalau misalnya dia gini Pak Taufik, tadi ada kebocoran, kan ekstrim tuh. Oh iya betul. Ya kan betul. ekstrim tuh, berarti kan dia belum sampai 3 bulan, belum sampai 5.000 km, sudah ada sudah ada penyusutan, maka itu silahkan ditambah. Oh. Tapi kalau sudah lewat salah satu dari batas waktu kilometer ataupun bulan, itu sebaiknya diganti. Seperti itu Pak Taufik. Siap. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Wali. Ilmu Semoga yang video dari kami bermanfaat. bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.